Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 119. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah sekian lama, akhirnya kompetisi umum Jenderal Iblis dimulai. Matahari pagi perlahan mengusir kegelapan di atas kota Iblis Langit. Saat matahari bersinar di Istana Kekaisaran, niat pertempuran yang kuat muncul di 8 kota. Jauh di kedalaman kota Kekaisaran, ada gendang perang raksasa. Gendang ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura kuno yang mengelilingi daerah itu. Tim prajurit iblis lapis baja hitam melangkah keluar dan mengelilingi alun-alun. Ada seseorang tiba-tiba menyerbu secepat kilat. Rambut pucatnya mengalir di udara seperti dewa perang. Beberapa detik kemudian, tinjunya mendarat di gendang perang. Sebuah suara bergema keras dari kota Kekaisaran dan menyebar ke seluruh kota Iblis Langit. Semua orang di kota Iblis Langit jelas mengetahui ada gendang Iblis Langit di kota Kekaisaran. Itu hanya muncul untuk menyembah leluhur, membuka Danau Naga, dan acara penting lainnya. 9 kali untuk Danau Naga, 6 untuk leluhur, dan 3 untuk acara lainnya. Suara gendang bergema di antara langit dan bumi. Seluruh kota Iblis Langit bergetar. Banyak orang terbangun karena suara gendang ini. Satu persatu Jenderal Iblis memimpin pelayan dan pembantu mereka di jalan militer menuju kota Kekaisaran. 8 gerbang dari kota Kekaisaran semuanya terbuka. Banyak prajurit iblis berjaga di gerbang untuk memeriksa identitas para Jenderal Iblis sebelum membiarkan mereka masuk. Pertempuran hari ini akan berada di 10.000 kaki dari gerbang Iblis Langit. Ada formasi kuat yang melindunginya sehingga tidak akan mudah untuk dihancurkan. Di bagian timur alun-alun ada tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Para pejabat yang tak terhitung jumlahnya dari kota Iblis Langit muncul dan duduk di kursi mereka. Hanya ada satu tempat untuk kursi di atas, dan itu milik Kaisar Iblis. Di selatan dan utara ujung alun-alun ada bagian tempat duduk 8 lantai lebarnya lebih dari 800 kaki. 2 lantai teratas dari masing-masing hanya memiliki 4 kursi per lantai. Dari 16 kursi itu, 8 teratas untuk panglima tertinggi dan 4 bagian bawah untuk wakil panglima. Saat ini, seluruh lapangan sangat cerah. Orang-orang terus duduk sebelum Kaisar Iblis tiba. Semakin lama waktu berlalu, maka semakin banyak juga orang yang muncul. Di antara orang-orang itu, ada beberapa dari mereka menguap. Jelas mereka biasanya masih di tempat tidur pada waktu ini. Tidak butuh waktu lama sebelum semua kursi terisi penuh, kecuali kursi untuk Kaisar, Panglima tertinggi, dan Wakil Komandan. Suara bisikan dan pembicaraan dimulai. Kali ini Jenderal Iblis Morphe pasti akan berada di peringkat nomor 1, tidak akan ada ketegangan. Tidak mungkin Jenderal Iblis Shi Xiao memiliki kultivasi surgawi. Dia juga menemukan pembantu yang luar biasa. Jadi Jenderal Iblis Shi Xiao memiliki kemampuan untuk bertarung memperebutkan posisi pertama. Kamu tidak bisa meremehkan Jenderal Iblis Mo Lihai. Kultivasi orang itu mengejutkan dan dia memiliki mantra yang kuat. Jangan lupa mantra yang diajarkan secara pribadi kepadanya oleh Kaisar Iblis. Dia memiliki kualifikasi untuk masuk 3 besar. Kalian mungkin tidak tahu, tapi dia bertarung dengan Morphe dan berakhir kalah. Kedua belah pihak sepakat bahwa yang kalah tidak dapat memasuki kompetisi hari ini. Benarkah itu? Jika itu benar, maka sangat disayangkan bagi Mo Lihai. Meskipun Mo Lihai tidak bisa bersaing, bukan berarti pembantunya tidak bisa. Namun, pembantunya tidak dikenal, jadi aku khawatir tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Mungkinkah di samping ketiganya, tidak ada orang lain yang kuat di antara Jenderal Iblis? Rumor mengatakan bahwa Dao, pembantaian Jenderal Iblis Yu Shen, telah mencapai puncaknya. Dia adalah satu-satunya orang di antara para Jenderal Iblis yang tidak memegang kota dan menghabiskan sebagian besar waktunya di negara Iblis Api. Jika dia muncul, dia pasti akan menyebabkan badai. Tentu saja begitu. Ada juga Jenderal Iblis Mo Wen. Mantranya sangat istimewa dan ia mewarisinya dari Danau Naga. Orang itu biasanya sangat rendah hati, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan penuhnya. Hari ini aku berharap bisa melihat seperti apa mantranya. Semuanya, jangan lupa Jenderal Iblis peringkat 4 dari 300 tahun yang lalu, Iblis Abadi Shelian. Satu-satunya perempuan di antara para Jenderal Iblis. Rumor mengatakan bahwa orang ini memasuki kompetisi 300 tahun yang lalu saat sedang terluka dan masih memenangkan tempat keempat. Jika dia tidak terluka, Morphe mungkin tidak mendapatkan tempat pertama. Gelombang debat bergema di seluruh tempat. Semua orang menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi umum iblis kali ini. Setelah lelaki tua itu memukul gendang untuk pertama kalinya, dia menutup matanya dan hanya diam berdiri di sana. Di saat dia membuka matanya, dia bergerak sangat cepat sehingga dia menciptakan bayangan sebelum dia memukul gendang. Suara kedua dari gendang bergema melintasi alun-alun menyebabkan semua pembicaraan berhenti.
suara gendang menyebar ke seluruh kota iblis langit. Suara ini bergema di langit seperti gemuruh petir dan benar-benar mengusir kegelapan di udara, dan segera digantikan oleh sinar matahari yang cerah. Saat suara gendang bergema melintasi langit, 8 sinar menerjang ke arah alun-alun. Mereka tidak menggunakan gerbang, tetapi terbang langsung ke sini. Hanya panglima yang memiliki kualifikasi ini. 6 wakil panglima perang mendarat dari langit dan duduk di lantai tertinggi kedua di bagian utara dan selatan tempat duduk. Wajah wakil panglima Xuan sangat pucat. Saat dia duduk, dia memejamkan matanya untuk berkultivasi dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mereka berenam mendarat, raungan menggelegar bahkan lebih keras daripada gendang iblis menggema di seluruh kota iblis langit. 8 kepala komandan berjalan perlahan menuju alun-alun di langit. Di antara barisan mereka, ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. 8 dari mereka menggenggam tangan mereka satu sama lain sebelum pergi ke tempat duduk masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penampilan ke-8 kepala komandan menarik perhatian semua orang di sini. Mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Rasa hormat yang mereka miliki untuk 8 orang ini berada tepat di bawah Kaisar Iblis. Bahkan di seluruh tanah roh iblis, nama mereka sangat terkenal dan hampir semua orang mengenal mereka. Suara ketiga dari gendang segera bergema di seluruh area. Saat ini, suara itu beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Suara gendang menyebar hingga ribuan kilometer. Telinga semua orang dipenuhi dengan raungan gemuruh. Pandangan mereka semua melihat ke satu tempat, dan tempat itu adalah kursi kosong di bagian paling atas area tempat duduk di sisi timur alun-alun. Setelah suara ketiga gendang terdengar, pikiran semua orang dipenuhi dengan gema. Kursi itu masih kosong. Sosok terhormat yang ditunggu-tunggu semua orang masih belum muncul. Tepat pada saat ini, seorang pria mengenakan baju besi emas berjalan keluar dari istana di belakang alun-alun. Dia menyapu daerah itu sebelum akhirnya menatap alun-alun dan berteriak, "Jenderal Iblis, keluar!" Suaranya menggelegar saat melintasi alun-alun. Semua gerbang terbuka dan berbagai jenderal iblis berjalan masuk. Semua jenderal iblis ini memiliki kultivator yang mengikuti mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang menjauh dari kursi kosong dan menuju para jenderal iblis. Wakil Panglima Xuan membuka matanya dan memandang satu orang di antara para jenderal iblis dengan amarah. Ia juga mengeluarkan dengusan lembut. Orang yang ia perhatikan adalah Wang Lin, yang saat ini berjalan di belakang Mo Lihai. Mo Lihai kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wakil Panglima Xuan sebelum akhirnya menarik pandangannya. Mo Lihai mengerutkan kening saat dia melihat kursi kosong di kejauhan dan bergumam untuk dirinya sendiri, "Aneh, mengapa Kaisar Iblis belum ada di sini?" Saat semua jenderal iblis berjalan melalui gerbang iblis langit dalam 2 baris, niat pertempuran yang kuat menyebar dari mereka dan memenuhi area tersebut. Pria lapis baja emas itu berkata, "Mengikuti perintah Kaisar, aturannya sama seperti biasanya. Pertarungan akan dilakukan oleh jenderal iblis yang menantang jenderal iblis lainnya." Pria lapis baja emas itu perlahan berkata, "Mereka yang kalah bisa membuat pembantu mereka keluar. Pada saat yang sama, mereka yang menang juga bisa mundur dan membiarkan pembantu mereka menggantikannya. Menangkan 2 ronde dan kalian akan maju ke babak selanjutnya. Jika ini merupakan kemenangan dan kekalahan, kedua belah pihak didiskualifikasi. Juga, siapapun yang menang sekali dalam putaran ini tidak dapat menantang orang lain." Suaranya tidak keras, tetapi itu masuk ke telinga semua orang. Setelah mendengar aturan ini, mata Wang Lin menyipit. Meskipun aturan ini tampak normal, ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Pertumpahan darah yang dimaksud adalah jika kamu mendapatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, maka kedua belah pihak didiskualifikasi. Akibatnya, semua orang akan melakukan yang terbaik untuk menang dalam kompetisi ini. Jika mereka kalah di putaran pertama, itu berarti mereka telah didiskualifikasi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membalas dendam dengan membuat pemenang kalah pada putaran kedua, sehingga keduanya berakhir didiskualifikasi. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati, Wang Lin merenung. Pria lapis baja emas berbicara sekali lagi. Mungkin ada kematian dalam kompetisi, tetapi itu tidak berlaku untuk jenderal iblis. Jika seorang jenderal iblis mati, maka orang yang membunuhnya juga akan dibunuh. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pria lapis baja emas. Mereka menggunakan persaingan antar jenderal iblis dan menciptakan pembantaian para kultivator untuk mendapatkan posisi. Jika seseorang ingin mendapatkan posisi di tanah roh iblis, mereka harus berjalan menembus hujan darah. Wang Lin menarik pandangannya dan diam-diam merenung. "Aku akan memilih siapa yang memprovokasiku." Kemudian, pria berbaju emas itu menunjuk seseorang. Orang yang dia tunjuk adalah seorang pria kurus. "Jenderal Iblis Mu Yun, keluar!" Orang yang ditunjuk oleh pria lapis baja emas melangkah keluar dan berjalan ke kotak. Dia mengenakan baju besi dan sangat kurus. Matanya cekung dan wajahnya memiliki warna kuning yang sakit-sakitan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seperti pohon pinus kuno. Mu Yun, orang ini dapat dianggap top 30 di antara para jenderal iblis. Ada rumor yang mengatakan dia mengolah metode 9 kematian 9 kehidupan, dan 300 tahun yang lalu, dia telah mencapai 5 kematian dan 5 nyawa.
Orang yang pertama maju begitu kuat, kompetisi umum iblis kali ini menarik. Aku ingin tahu siapa yang akan menantangnya. Harus dikatakan bahwa pemenang pertandingan pertama akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak ada di sini, laporan itu pasti akan dikirim kepadanya. Jika tidak ada yang menantangnya dalam waktu 10 napas, aku akan menunjuk seseorang. Setelah lelaki itu berbicara, dia memejamkan matanya dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Jenderal Iblis yang kurus diam-diam berdiri di sana dan waktu perlahan berlalu. Setelah napas kelima, seseorang di antara para Jenderal Iblis keluar. Saat Shi Xiao berjalan keluar, mata Jenderal Iblis Mu Yun bersinar. Saat dia muncul, banyak orang di kerumunan berseru, Jenderal Iblis Shi Xiao, kultivasinya dapat dianggap sebagai 3 besar. Aku bertanya-tanya, apakah itu dianggap menindas baginya untuk keluar? Aku awalnya berpikir bahwa lawan Shi Xiao adalah Mo Lihai. 300 tahun yang lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah Shi Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang dialami Shi Xiao. Penampilan Shi Xiao hanya bisa dianggap sebagai iblis. Dia berjalan ke alun-alun dan berhenti 300 kaki di depan Mo Yun. Lalu dia dengan tenang berkata, Mo Yun, kau bukan lawanku. Turun. Jenderal Iblis Mu Yun mengungkapkan senyum. Senyum ini dikombinasikan dengan penampilannya yang tampak seperti mayat dan mengeluarkan aura yang sangat gelap. Tangan kanan Mu Yun mengulurkan tangan dan gas hijau keluar dari jari-jarinya. Ada suara mendesis ketika 5 helai gas hijau bergerak di sekitar jarinya seperti 5 ular. 5 helai energi iblis kehidupan dan kematian, sepertinya kamu telah menembus ke ranah 7 kematian dan 7 kehidupan. Shi Xiao memandang Mu Yun lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu masih tidak cukup. Mu Yun mencibir saat tangan kanannya mengulurkan tangan. Kelima ular hijau berputar dan tiba-tiba meluas seperti orang gila ke arah Shi Xiao. Saat 5 untai gas hijau terbang di udara, mereka menciptakan hembusan angin yang kuat. Pada saat yang sama, bau busuk memenuhi udara. Banyak dari para jenderal iblis di sekitarnya menyipitkan mata mereka ketika mereka menatap 5 helai gas hijau. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Shi Xiao menggelengkan kepalanya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Dia menggerakkan tangan kanannya saat dia menunjuk dengan jari telunjuk disusul dengan jari tengah dan berakhir dengan jari manis. Akhirnya dia menekan telapak tangannya ke depan. Sebuah cahaya berbentuk berlian tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan Shi Xiao lalu bertabrakan dengan 5 untaian gas hijau Mu Yun. Ada serangkaian ledakan dan kekuatan yang kuat meniup pasir di mana-mana. Kelima helai gas hijau segera dihancurkan oleh cahaya berbentuk berlian. Pada saat yang sama, cahaya berbentuk berlian melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu berhenti tepat sebelum tubuh Mu Yun dan akhirnya meledak. Kekuatan yang diciptakan oleh ledakan menyebabkan wajah Mu Yun segera berubah pucat. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi kejutan. Shi Xiao menarik tangan kanannya dan dengan tenang berkata, "Aku bilang kamu tidak cukup, pembantumu bisa keluar." Baru saja dia selesai berbicara, tanah mulai bergetar dan seseorang berjalan keluar dari kerumunan Jenderal Iblis. Tubuh orang ini sangat besar. Berat badan orang ini setidaknya ratusan kilogram. Tubuh bagian atasnya telanjang dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Dia tiba di hadapan Shi Xiao dalam 3 langkah dan tersenyum. Boneka kecil, aku Tian Lui dari Sekte Roh Raksasa yang terhormat adalah pembantu Jenderal Iblis Mu Yun. Wang Lin perlahan menatap pria gendut itu. Sekte Raksasa Roh adalah sekte besar di planet Tianyun. Itu mirip dengan sekte iblis raksasa yang berfokus pada kekuatan fisik. Pria raksasa itu mengeluarkan raungan dan mengambil langkah ke depan. Kemudian energi spiritual surgawi keluar dari pori-pori di tubuhnya, lalu berubah menjadi kabut. Pada saat ini, dia bersembunyi di dalam kabut dan tiba-tiba membanting ke arah Shi Xiao. Tanah bergetar seolah ada puluhan ribu kuda perang yang berlari kencang. Sosok di kabut langit bergerak cepat, gelombang nyanyian mulai terdengar. Kemudian, kekuatan misterius tiba-tiba mengepung area 1000 kaki di sekitarnya dan membentuk penjara. Ada juga orang gemuk di antara para jenderal iblis. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki pedang raksasa di belakang punggungnya. Dia memandang orang itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan orang ini sangat mirip dengan roh pedangku. Shi Xiao mendengus dingin. Dia bahkan tidak bergerak seolah-olah dia telah dibanting ke tanah. Ia mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat menunjuk ke kekosongan. Kemudian tangannya membentuk kerucut yang ia lepaskan ke depan. Pada saat dia menunjuk ke kekosongan, helai energi spiritual iblis terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan kerucut yang dia bentuk dengan jari-jarinya. Saat pria gendut itu tiba, tangan kanan Shi Xiao menusuk ke depan. Kerucut yang diciptakan oleh jarinya menembus kabut langit yang diciptakan oleh pria gendut itu seperti naga yang marah dan mendarat langsung di antara alis pria gendut itu. Shi Xiao terlalu cepat. Pria gendut itu mengaum ketika dampak kuat dari tubuhnya menghilang di bawah kekuatan kerucut. Kemudian ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Saat dia mundur, tanah di bawahnya hancur. Lelaki gemuk itu mundur 3 langkah lagi dan menyilangkan puluhan kaki. Dengan setiap langkah, luka di tubuhnya akan semakin parah. Setelah mengambil 3 langkah mundur, tubuhnya hancur dan akhirnya pria gendut itu tewas. 5 benang tipis keluar dari potongan-potongan daging dan menyatu dengan tubuh Shi Xiao. "Mo Lihai, apakah kamu berani bertarung denganku?"
Setelah dia mengatakan itu, semburan diskusi datang dari orang-orang yang menonton. Simulasi dari adegan berdarah telah membangkitkan semangat semua orang. Mo Lihai memandangi Xi Xiao dan dengan tenang berkata, "Aku kalah dari Mo Fei, jadi aku tidak akan bertarung di kompetisi umum iblis kali ini." Mata Xi Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai untuk waktu yang lama. Akhirnya, matanya beralih ke Wang Lin. Dia kemudian menyeringai, "Kau datang ke sini dan bermainlah denganku." Wang Lin bahkan tidak melihat Xi Xiao dan dengan tenang berkata, "Aku tidak tertarik pada pertempuran di mana aku tidak bisa membunuh." Xi Xiao mendengus dingin. Pria lapis baja emas itu dengan dingin menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Jenderal Iblis Xi Xiao, kau telah memenangkan pertempuran ini. Menurut aturan, kamu tidak bisa menantang orang lain di babak ini." Xi Xiao menatap Wang Lin dan berjalan ke arahnya. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berbisik, "Karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku." Wang Lin bahkan tidak memandangnya, ekspresinya tetap tenang. Pria berarmor emas menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Kau maju." Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia berjalan keluar dan berdiri di alun-alun.